Namaku Rina. 3 tahun lalu, hidupku berubah hanya dalam hitungan menit saat dokter mengucapkan kalimat yang paling kutakuti. Ada indikasi kanker payudara stadium awal, Bu. Tapi peluang sembuh masih sangat besar jika segera ditangani, kata dokter tersebut. Dunia seakan berhenti berputar. Tanganku dingin, dadaku sesak. Aku hanya bisa menatap dokter tanpa mampu berkata apa-apa. Saat itu, orang pertama yang terlintas di pikiranku adalah suamiku. Dialah Arman. Kami sudah menikah selama 14 tahun. Selama itu pula, aku percaya bahwa apapun yang terjadi, kami akan menghadapinya bersama. Awalnya memang begitu. Arman menemaniku saat pemeriksaan pertama. Ia menggenggam tanganku dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Kata-kata itu membuatku kuat menjalani operasi dan pengobatan. Namun beberapa bulan kemudian, sesuatu mulai berubah. Arman semakin sering pulang malam. Alasannya selalu pekerjaan. Kadang rapat, kadang lembur, kadang ada klien yang harus ditemui. Aku berusaha memahami. Aku tahu biaya pengobatanku tidak sedikit. Tapi lama-kelamaan, bukan hanya jadwal pulangnya yang berbeda. Sikapnya juga berubah. Ia tidak lagi bertanya bagaimana kondisiku, tidak lagi menemaniku kontrol ke rumah sakit, bahkan ketika rambutku mulai rontok akibat pengobatan, ia hanya melihat sekilas lalu memalingkan wajah. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu sambil menunggu Arman pulang. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Saat pintu akhirnya terbuka, aku mencoba tersenyum. "Kamu sudah makan, Mas?" tanyaku. "Ya." Jawabannya singkat dan dingin. "Aku besok kontrol lagi ke rumah sakit, Mas." Hanya itu jawabannya. Tak ada lagi pertanyaan lanjutan, tak ada lagi perhatian seperti dulu. Aku menunduk menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Mungkin aku terlalu sensitif, pikirku saat itu. Sampai suatu siang, semuanya mulai terbuka. Hari itu Arman sedang mandi dan ponselnya berdering di atas meja. Aku tidak berniat membuka apapun, tapi layar ponselnya menyala cukup lama. Sebuah pesan masuk. Nama pengirimnya, Maya. Aku memang tidak mengenalnya. Yang membuatku terdiam adalah isi pesan yang muncul di layar. "Aku kangen. Terima kasih sudah membuatku percaya bahwa cinta masih ada setelah kepergian istrimu." Jantungku berdetak keras. Tanganku gemetar. Aku tidak langsung menuduh apapun. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku salah paham. Mungkin saja ada penjelasan lain. Namun, rasa penasaran itu menggangguku. Malam harinya, saat Arman tertidur, aku mencari nama Maya di media sosial. Tak butuh waktu lama untuk menemukannya. Aku membuka profilnya satu persatu. Lalu dunia kembali runtuh untuk kedua kalinya. Di sana ada foto Arman, mereka sedang makan bersama. Ada foto saat mereka berada di pantai, ada foto saat merayakan ulang tahun, dan yang paling membuat nafasku seakan berhenti adalah keterangan di salah satu unggahan itu. Captionnya tertulis, "Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Kamu pria hebat yang mampu bangkit setelah kehilangan istri karena sakit kanker payudara." Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tangisku pecah. Aku masih hidup, aku masih bernafas, dan aku masih menjalani pengobatan. Namun di kehidupan lain yang dibangun suamiku, aku sudah mati. Aku terus menelusuri unggahan lama Maya dengan tangan gemetar. Semakin banyak yang kubaca, semakin jelas semuanya. Arman memperkenalkan dirinya sebagai duda. Semua orang di lingkungan Maya percaya bahwa istrinya telah meninggal karena kanker. Tidak ada seorang pun yang tahu aku masih hidup. Malam berikutnya, tanpa sengaja aku mendengar Arman berbicara di teras rumah. Ia tidak tahu aku berdiri di balik pintu. Suara itu terdengar jelas. "Iya,
Istriku sudah meninggal 2 tahun lalu, kata Arman. Ada jeda beberapa detik, lalu Arman tertawa kecil. Dan pada saat itulah, sesuatu dalam diriku benar-benar hancur. Bukan karena penyakitku, bukan karena rasa sakit yang selama ini kutahan, melainkan karena aku menyadari bahwa orang yang paling kupercaya ternyata telah menguburku hidup-hidup dalam sebuah kebohongan. Malam setelah aku mendengar sendiri Arman mengaku sebagai duda, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang hingga menjelang subuh, memandangi lelaki yang terlelap di sampingku. Sulit dipercaya bahwa orang yang selama ini kupanggil suami ternyata mampu berbohong sebesar itu. Yang lebih menyakitkan, kebohongan itu dibangun di atas penderitaanku. Ia menjadikan penyakitku sebagai cerita untuk mencari simpati. Selama beberapa hari berikutnya, aku memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena ingin mengetahui sejauh apa kebohongan itu berjalan. Aku mulai mengumpulkan bukti. Saat Arman pergi bekerja, aku memeriksa beberapa dokumen yang tersimpan di ruang kerja. Tidak banyak yang kutemukan. Sampai suatu hari, aku melihat sebuah undangan digital di laptopnya yang belum sempat dihapus. Di sana tertulis nama Arman dan Maya. Dadaku pun langsung sesak. Mereka ternyata sedang merencanakan pertunangan. Aku terus menelusuri jejak-jejak lain. Dari media sosial Maya, aku menemukan foto-foto saat Arman diperkenalkan kepada keluarganya. Semua orang terlihat begitu hangat menerimanya. Di kolom komentar, banyak yang menulis kalimat penuh simpati. Salah satunya, Mas Arman kuat sekali setelah kehilangan istrinya. Semoga segera bahagia lagi setelah masa-masa sulit itu. Aku membaca semuanya dengan perasaan campur aduk. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya menjadi korban dari cerita palsu yang dibuat Arman. Seminggu kemudian, aku akhirnya tidak sanggup lagi tinggal serumah dengannya. Bukan karena marah, justru karena aku merasa lelah. Terlalu lelah mempertahankan sesuatu yang ternyata sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Aku mengemas beberapa pakaian dan dokumen penting saat Arman pergi bekerja. Sebelum pergi, aku meninggalkan sebuah surat singkat di meja makan. Di sana kutulis, aku tahu semuanya. Aku tidak akan menghalangi hidupmu. Tapi suatu hari nanti, kebohongan pasti menemukan jalannya sendiri menuju kebenaran. Aku tidak menulis alamat tujuan. Aku tidak ingin dicari. Aku pindah ke rumah kakakku di kota lain dan fokus menjalani pengobatan. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Ada masa ketika tubuhku lemas setelah terapi. Ada malam-malam saat aku menangis sendirian karena merasa hidupku hancur. Namun perlahan aku mulai bangkit. Dokter memberi kabar baik bahwa kondisiku semakin membaik. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai melihat harapan. Sementara itu, dari cerita beberapa teman lama, aku mendengar kehidupan Arman justru semakin terlihat sempurna. Ia sering tampil bersama Maya. Mereka menghadiri acara keluarga, bahkan kabarnya mereka sedang mempersiapkan pernikahan. Aku tidak lagi merasa ingin mengejar atau membalasnya. Aku hanya ingin sembuh dan melanjutkan hidup. Hingga suatu siang, takdir mulai memainkan perannya. Saat itu Maya menghadiri acara reuni kampus di sebuah kafe. Di sana hadir juga seorang teman lamanya bernama Dinda. Ketika acara berlangsung, Dinda menunjukkan foto-foto kegiatan sosial yang baru saja ia ikuti. Salah satu foto menampilkan beberapa penyintas kanker yang sedang mengikuti seminar kesehatan. Di antara mereka ada aku. Maya yang kebetulan melihat foto itu langsung terdiam. Sebentar, katanya sambil menunjuk layar ponsel. Siapa wanita ini? Tanya Maya. Dinda menjawab santai. Oh, itu Rina. Dia penyintas kanker. Hebat loh orangnya. Maya memandangi foto itu lebih lama. Wajahnya berubah pucat. Karena wanita di foto tersebut sangat mirip dengan sosok yang pernah ia lihat di album lama milik Arman. Sosok yang seharusnya sudah meninggal. Malam itu, Maya tidak bisa tenang.
Ia mulai membuka kembali foto-foto lama milik Arman yang pernah diperlihatkan kepadanya, lalu membandingkannya dengan foto yang dikirim Dinda. Semakin lama ia melihatnya, semakin kuat firasat buruk yang muncul. Akhirnya ia menghubungi Dinda. Din, kalau boleh tahu, sekarang Rina tinggal di mana sih? Oh, Rina. Iya, kenapa emangnya? Dia tinggal sama kakaknya. Setauku, dia juga sehat-sehat aja. Kalimat itu membuat Maya membeku. Artinya hanya ada satu kemungkinan. Seseorang telah berbohong. Dan orang itu adalah pria yang selama ini akan ia nikahi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Maya mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Arman. Sementara jauh di tempat lain, aku tidak tahu bahwa retakan pertama dalam kebohongan besar suamiku akhirnya mulai muncul. 2 minggu setelah Maya mengetahui bahwa aku masih hidup, suasana di pihak Arman mulai berubah tanpa ia sadari. Maya tidak lagi seramah biasanya. Teleponnya mulai jarang diangkat, pesan-pesannya dibalas singkat. Namun Arman menganggap itu hanya karena kesibukan menjelang pernikahan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Maya sedang diam-diam mencari kebenaran. Dinda akhirnya mempertemukan Maya denganku. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil pada sore hari. Ketika Maya masuk, wajahnya terlihat tegang. Sementara aku sudah tahu siapa wanita yang akan datang menemuiku. Beberapa detik kami hanya saling menatap. Maya terlihat seperti sedang berusaha menerima kenyataan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ini benar Ibu Rina? Tanyanya pelan. Aku pun mengangguk. Dan Ibu pernah menikah dengan Arman? Aku kembali mengangguk. Wajah Maya langsung pucat. Tangannya gemetar saat mengeluarkan ponsel dan menunjukkan beberapa foto dirinya bersama Arman. Aku selama ini dijanjikan akan dinikahi. Dia bilang istrinya meninggal karena kanker. Aku pun menarik nafas panjang. Rasa sakit itu sebenarnya masih ada. Tapi kali ini aku lebih merasa iba kepada wanita di depanku. Karena ternyata kami sama-sama menjadi korban. Selama hampir 2 jam kami berbicara, aku menunjukkan dokumen pernikahan, foto keluarga, dan berbagai bukti bahwa aku masih menjadi istri sah Arman ketika ia mulai menjalin hubungan dengan Maya. Saat semua bukti itu terbentang di atas meja, Maya akhirnya menangis. Bukan karena kehilangan Arman, melainkan karena menyadari bahwa seluruh hubungan yang ia bangun selama ini berdiri di atas kebohongan. Malam harinya, Maya meminta Arman datang ke rumahnya. Arman datang dengan santai, bahkan ia membawa cincin yang rencananya akan diberikan sebagai kejutan. Namun suasana yang ia temui jauh dari harapannya. Di ruang tamu sudah ada Maya, kedua orang tuanya, dan beberapa anggota keluarga. Di atas meja terdapat foto-fotoku. Jantung Arman langsung berdegup kencang. Ada apa ini? Tanyanya. Maya pun berdiri, matanya merah karena menangis. Lalu, siapa wanita ini? Tanya Maya. Arman pun terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Kamu bilang dia sudah meninggal? Tanya Maya. Belum ada jawaban dari Arman. Kamu bohong selama ini. Ruangan pun menjadi hening. Arman mencoba mencari alasan, mencoba menyusun cerita baru, namun semua bukti sudah ada di depan mata. Setiap kata yang keluar justru membuat dirinya semakin terjebak. Ayah Maya yang sejak awal sangat menghormatinya, akhirnya berdiri dengan wajah penuh amarah. Keluar dari rumah saya, bentak ayah Maya. Arman berusaha menjelaskan, tetapi tidak ada lagi yang mau mendengarkan. Malam itu pertunangan dibatalkan. Hubungan yang selama ini ia banggakan runtuh hanya dalam hitungan jam. Namun masalah tidak berhenti sampai di sana. Entah bagaimana, rekaman pertengkaran malam itu tersebar ke media sosial. Banyak orang mulai mengetahui cerita sebenarnya. Teman-teman yang dulu bersimpati kepadanya merasa dibohongi. Tetangga mulai membicarakannya, rekan kerja yang selama ini mengenalnya sebagai pria baik ikut terkejut. Nama Arman menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil oleh pihak perusahaan. Posisinya mengharuskannya menjaga kepercayaan klien dan citra perusahaan. Kasus yang sedang viral itu dianggap merugikan reputasi tempatnya bekerja. Hasilnya, kontraknya tidak diperpanjang. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, Arman kehilangan calon istri, kehilangan kepercayaan banyak orang,
dan kehilangan pekerjaannya sekaligus. Sementara itu, aku hanya mendengar kabar-kabar tersebut dari teman lama. Aku tidak merasa senang. Aku juga tidak merasa puas. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Akhirnya kebenaran tidak lagi terkubur. Namun rupanya hidup masih menyiapkan pukulan lain untuk Arman. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di kontrakan kecil yang baru ia sewa setelah menjual sebagian barang-barangnya, teleponnya berdering. Itu dari ibunya. Begitu panggilan diangkat, terdengar suara tangisan. "Man, cepat pulang," kata ibunya. Arman langsung berdiri. "Ada apa, Bu?" tanya Arman dengan panik. Suara sang ibu terdengar terbata-bata. Ayahmu kena serangan jantung," kata ibunya. Ponsel hampir terlepas dari tangannya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kebohongannya terbongkar, Arman merasakan ketakutan yang jauh lebih besar daripada kehilangan nama baik atau pekerjaan. Ia takut kehilangan seseorang yang selama ini masih percaya bahwa dirinya bisa berubah. Arman tiba di rumah sakit hampir tengah malam. Lorong IGD terlihat sepi, hanya terdengar suara langkah perawat dan bunyi alat monitor dari beberapa ruangan. Ia berlari mencari ibunya yang duduk sendirian di depan ruang perawatan intensif. Wajah wanita itu terlihat lelah dan sembab. "Bagaimana keadaan ayah, Bu?" tanya Arman dengan nafas tersengal. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap putranya beberapa saat, lalu menunduk. Dokter akhirnya keluar dan menjelaskan bahwa kondisi ayahnya sangat kritis. Serangan jantung yang dialami cukup parah. Malam itu Arman duduk di samping ranjang ayahnya yang terbaring lemah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar sendirian. Beberapa jam kemudian, ayahnya sempat membuka mata. Tatapan pria tua itu tidak lagi setegas biasanya. Namun kalimat yang keluar membuat Arman tidak sanggup mengangkat kepala. "Ayah kecewa, Man." Air mata langsung mengalir di pipi Arman. Ia mencoba menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, maafkan aku." Pria itu menarik nafas panjang. "Perempuan yang menemanimu saat susah dan sakit seharusnya kau jaga, bukan kau buang," kata ayah Arman. Itulah percakapan terakhir mereka. Menjelang subuh, ayah Arman menghembuskan nafas terakhir. Dunia Arman seakan runtuh lagi. Pemakaman berlangsung sederhana. Namun sepanjang prosesi, Arman terus dihantui ucapan ayahnya. Tidak ada satupun orang yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan semakin berat. Tabungannya mulai menipis karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Cicilan rumah yang selama ini dibayar dari gajinya mulai menunggak. Beberapa aset yang dimiliki terpaksa dijual. Mobil yang dulu begitu dibanggakannya menjadi salah satu barang pertama yang dilepas. Meski begitu, masalah keuangan tetap tidak terselesaikan. Dalam keputusasaan, Arman beberapa kali mencoba menghubungiku. Nomorku sudah lama berganti. Ia kemudian meminta bantuan teman-teman lama untuk mengetahui keberadaanku. Suatu hari, ia akhirnya berhasil mendapatkan alamat tempat usahaku. Dengan penuh harapan, ia datang. Aku sedang melayani pelanggan ketika melihat sosoknya berdiri di depan pintu. Wajahnya tampak jauh berbeda, lebih kurus, lebih tua, dan penuh penyesalan. "Rina," katanya pelan. Aku menatapnya tanpa emosi. "Aku cuma ingin minta maaf." Aku mengangguk. "Lalu?" tanyaku. Arman terlihat bingung. "Aku tahu aku salah." "Ya, memang kau memang salah." "Aku menyesal, Rin," katanya. Aku menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Penyesalan tidak selalu membuat semuanya kembali seperti semula," kataku. Tidak ada kemarahan dalam suaraku, tidak ada kebencian. Justru karena semua rasa itu sudah selesai. Aku sudah melewati fase terluka. Aku sudah belajar menerima, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Arman berdiri beberapa saat sebelum akhirnya pergi dengan langkah berat. Itulah pertemuan terakhir kami. Beberapa minggu kemudian, hujan deras mengguyur kota sejak sore. Jalanan licin dan jarak pandang terbatas.
Malam itu Arman mengendarai mobil pinjaman milik temannya setelah menghadiri wawancara kerja di luar kota. Menurut laporan polisi, sebuah truk kehilangan kendali saat berusaha menghindari genangan air. Mobil yang dikendarai Arman terpental hingga menghantam pembatas jalan. Warga sekitar yang mendengar suara tabrakan segera berdatangan. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena kondisi kendaraan yang ringsek parah. Arman memang berhasil diselamatkan, namun kedua kakinya mengalami cedera yang sangat serius. Beberapa operasi dilakukan untuk menyelamatkan fungsi kakinya. Meski nyawanya tertolong, dokter memberikan kenyataan yang sulit diterima. Kemungkinan besar ia tidak akan pernah bisa berjalan normal lagi. Saat mendengar vonis itu, Arman hanya menatap langit-langit kamar rumah sakit. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah. Hanya air mata yang mengalir perlahan. Dalam beberapa tahun, ia kehilangan kepercayaan orang-orang, kehilangan pekerjaan, kehilangan ayahnya, dan kini kehilangan masa depan yang selama ini ia bayangkan. Di tengah malam yang sunyi, ketika tidak ada seorang pun menemaninya, Arman akhirnya menyadari sesuatu. Karma tidak selalu datang dengan cepat, tetapi ketika datang, ia sering mengambil jauh lebih banyak daripada yang pernah ia kira. 4 tahun berlalu sejak kecelakaan itu. Waktu memang terus berjalan, tetapi tidak semua orang bisa meninggalkan masa lalunya dengan mudah. Aku menjalani hidup yang jauh berbeda dari sebelumnya. Setelah dinyatakan bebas dari kanker, aku mulai membangun usaha kecil yang dulu hanya kujalankan dari rumah. Sedikit demi sedikit usaha itu berkembang. Aku memperkerjakan beberapa karyawan dan mulai memiliki kehidupan yang stabil. Yang paling penting, aku kembali menemukan ketenangan yang pernah hilang. Aku tidak lagi bangun setiap pagi dengan perasaan marah atau sedih. Semua luka yang dulu terasa begitu dalam, perlahan sembuh bersama berjalannya waktu. Sementara itu, kabar tentang Arman sesekali masih kudengar dari teman-teman lama. Setelah kecelakaan, hidupnya berubah drastis. Ia berjalan dengan bantuan tongkat dan kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Banyak perusahaan menolak lamarannya, bukan karena kondisi fisiknya, tetapi karena reputasi buruk yang masih melekat padanya. Orang-orang mungkin bisa melupakan kesalahan kecil, tetapi tidak mudah melupakan kebohongan yang menyangkut nyawa seseorang. Suatu sore, aku diundang menjadi pembicara dalam sebuah acara komunitas penyintas kanker. Aku menceritakan perjalanan panjangku menghadapi penyakit, kehilangan kepercayaan pada orang yang kucintai, dan bagaimana aku belajar bangkit kembali. Tanpa kusadari, rekaman acara itu diunggah ke media sosial dan ditonton ribuan orang. Di sebuah kontrakan sederhana, Arman melihat video itu. Ia duduk sendirian di depan layar ponsel. Untuk beberapa menit, ia hanya diam. Wanita yang dulu ia tinggalkan saat sedang berjuang melawan penyakit, kini berdiri dengan penuh percaya diri, menginspirasi banyak orang. Sementara dirinya sendiri terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan. Menurut seorang teman yang masih sesekali menemuinya, malam itu Arman menangis cukup lama. Bukan karena iri, bukan karena marah, melainkan karena akhirnya ia menyadari apa yang sebenarnya telah ia hilangkan. Selama ini ia selalu menganggap kebahagiaan ada di tempat lain, padahal orang yang paling tulus justru pernah berada di sisinya. Beberapa minggu kemudian, sebuah nomor tak dikenal menghubungiku. Aku tidak mengenali nomor itu, tetapi aku tahu siapa pemiliknya setelah membaca pesan pertama itu. Dialah Arman. Pesannya tidak panjang. Di sana tertulis, "Rina, aku tidak meminta apapun. Aku hanya ingin mengucapkan maaf sekali lagi. Aku tahu mungkin aku tidak pantas mendapatkannya. Tetapi aku berharap suatu hari nanti kau benar-benar bahagia." Aku membaca pesan itu beberapa kali. Anehnya tidak ada lagi rasa sakit di dalam hati. Tidak ada lagi kemarahan, yang ada hanyalah perasaan bahwa sebuah bab dalam hidupku benar-benar telah selesai. Aku kemudian membalas singkat. "Aku sudah memaafkanmu, tapi hidupku tidak lagi memiliki tempat untukmu. Semoga kamu juga menemukan kedamaian." Pesan itu terkirim.
dan tidak pernah ada lagi percakapan lagi setelahnya. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa Arman menjual hampir seluruh barang yang masih dimilikinya untuk membayar berbagai hutang lama. Ia hidup sederhana bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Tidak ada pasangan di sisinya, tidak ada sahabat yang dulu ramai bersamanya. Hanya dirinya dan penyesalan yang harus ia bawa setiap hari. Hanya dirinya dan penyesalan yang harus ia bawa setiap hari. Sedangkan aku terus maju melangkah, bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada siapapun, bukan karena ingin membalas apa yang pernah terjadi, tetapi karena hidup terlalu berharga untuk dihabiskan di masa lalu. Hari ketika Arman mengaku aku telah meninggal karena kanker, ia mungkin mengira sedang memulai kehidupan baru. Namun tanpa disadari, saat itulah ia mulai menghancurkan kehidupannya sendiri. Dan pada akhirnya, karma tidak datang dalam bentuk kematian atau balas dendam. Karma datang dalam bentuk yang jauh lebih menyakitkan. Kehilangan semua hal baik yang pernah ia miliki. Lalu hidup cukup lama untuk menyadari bahwa semua itu hilang karena ulahnya sendiri. Sedangkan aku, wanita yang pernah ia kubur dalam kebohongannya, justru menjadi orang yang benar-benar mendapatkan kesempatan hidup yang baru. Dan kisah pun selesai.